Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya buat semua yang hadir di sini bukan karena pejabatnya, tapi karena tanggung jawab yang ditanggungnya itu tidak mudah. Jadi perlu disemangati agar tetap istiqomah untuk bisa menyejahterakan semua dari kita. Amin. Kalau Pak Yai tadi mendoakan lunas, alhamdulillah nek lunas. Ya minimal kalau utangnya nggak bisa lunas, yang utangin lupa nagih gitu lah. Minimal gitu aja dah. Wes lumayan nih nggih Bu nggih. Dah lumayan. Gak tega nagih apa ngono kan. Wes gak apa-apa dadi sedekah ae. Lumayan niku. Oke. Ini ngomong cinta itu bukan hal yang mudah. Karena cinta biasanya dipakai untuk cinta-cintaan laki-laki perempuan. Padahal cinta seumur hidup itu berkembang terus, tumbuh terus. Kalau anak kecil, masih kecil, mosok cinta sama laki-laki, enggak kepikiran. Tapi kalau sama mainan rebutan, cintanya sama mainan, cintanya sama like, nyarinya like, nyari. Ibu-ibu tahu like ya? Pasti main TikTok juga. Yang bikin akun siapa? Anaknya. Yang ngajarin anaknya ya. Anak kecil cintanya masih untuk dirinya sendiri. Pokoknya yang menyenangkanku saya cintai. Yang menyenangkanku saya cintai. Iki wekku, pangananku, mainanku. Lihat anak kecil, dia tidak hanya, dia cinta sama dirinya sendiri, tapi orang tuanya juga luar biasa cinta sama anaknya. Anak itu nek lagi bayi, masih bayi, ngelih, nangis. Haus, nangis. Gatel, nangis. Cuma nangis saja semua, kebutuhannya terpenuhi. Mungkin surga seperti itu mungkin. Nangis ono, mungkin saja. Tapi saya pengen mengatakan bahwa, saya pengen cerita bahwa cinta itu tumbuh terus, berkembang terus. Pertama, anak kecil cinta sama dirinya sendiri. Gede sedikit, seolah-olah cinta sama orang lain. Nih, banyak penderita cacat tuna asmara itu. Ini penderita cacat yang mungkin perlu disantuni juga, alias jomblo-jomblo ini. Mulai seolah-olah cinta sama orang lain. Dek, aku mencintaimu. Asik. Dek, mau nggak jadi ibu dari anak-anakku? Dek, bapakmu pembalap ya? Loh, kenapa mas? Kamu ngetrek di hatiku. Tapi coba lihat, kalau cintamu ditolak, sakit hati enggak? Sakit hati. Kalau yang biasa aja berarti udah pengalaman. Wes ditolak ping swidak, jadi biasa wae ditolak, sudah biasa. Biasanya kalau cintanya ditolak terus atine loro, ngenes gitu ya. Artinya sebenarnya masih cinta sama diri sendiri, cuman lewat orang lain. Seolah-olah cinta sama orang lain, tapi sebenarnya cinta sama dirinya sendiri, karena yang diinginkan tidak terpenuhi. Nah, itu masih belajar namanya. Nanti kalau sudah jadi orang tua, baru naik ke cinta yang lebih tinggi lagi, cinta kepada orang lain sungguh-sungguh, yaitu kepada anaknya. Kalau anakmu menolak digendong, sakit hati enggak? Apa terus benci gitu? Wah, wis dudu anakku kowe ra gelem digendong kok. Anaknya nangis, ngereweli, ngerepoti, lagi digendong nguyuh. Dijak jagong malah nguyuh neng. Apa kemudian Anda benci sama anaknya?
Tetap cinta. Cinta mau di kuping diminta sama anaknya, biasanya orang tua pasti memberi. Ada yang mainan mic-nya dibalik mas. Oke. Berarti ada yang mau ikut pengajian cinta sama kita juga. Bahkan bahwa tidak kelihatan dianggap tidak ada. Ayo monggo sing rapi aja ganggu. Ayo melu lungguhan. Paham ya Bu ya? Tadi ada cinta sama diri sendiri, masih kecil, remaja, cinta sama diri sendiri lewat orang lain. Terus kalau udah jadi ibu, jadi bapak, cinta bener-bener sama orang lain, mulai dari ke anaknya sendiri. Nanti kalau sudah lebih tua lagi, cintanya melebar lagi. Coba, ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah tua pasti cari kumpulan. Kumpulan pengajian, kumpulan yasinan, kumpulan gaple, kumpulan togel. Ngora pokoknya kumpulan. Mencari teman frekuensi yang saling mencintai satu sama lain, punya cinta yang sama. Yo kalau nek bapak-bapak saiki yo ora ngerti Zeus. Ini anak-anak arek-arek enom ki saiki Tuhane ganti Zeus soalnya. Berdoa pada Zeus. Ya Zeus ayo dipetir Zeus, dipetir ora ndonga karo Gusti Allah kon niku. Mending nggak tahu Bu, nggak apa-apa. Wes nggak usah tahu apa itu Zeus. Itu menghancurkan ekonomi rumah tangga itu. Sampai utang-utang demi Zeus. Golek Tuhan, kenapa nggak mencari Tuhan yang ngasih rahmat gratis loh? Golek Tuhan kok sing mencari golek rahmatnya bayar Zeus. Gusti Allah gratisan loh ngasih cinta kepada kita semua. Asik. Paham ya Bu ya? Tadi itu mas-mas, ibu-ibu, bahwa cinta itu berkembang terus. Nanti sebenarnya terus berkembang. Kadang gini berkembangnya, saya cinta sama harta. Harta ini punya saya. Itu sebenarnya juga cinta yang berkembang. Bermasalah enggak? Cinta sama harta boleh enggak? Boleh? Enggak apa-apa, tapi jangan tanggung. Kamu harus kalau mau cinta sama harta, harus tahu siapa pemilik harta itu yang sesungguhnya. Jadi mintanya sama pemiliknya. Anda kalau minta rezeki sama siapa? Karena pemilik yang sesungguhnya adalah Allah. Kalau kamu cinta sama makanan enak, wah biasanya yang cinta sama makanan enak itu kalau lagi hamil. Nah, istilahnya nyidam, minta nek ora bojone dikamplengi pokoknya. Harus minta malam ini jam 2 malam minta mangga, golek ning endi nduk, wis golek ning Libya pas ora urusan, pokoknya pengen mangan mangga. Nah, hati itu berkembang terus. Kenapa dia tambah lebar? Karena dia pengen selebar mencintai jagat raya sampai mencintai Tuhannya. Itu panggilan dari dalam hati manusia. Selalu pengen mencintai yang lebih luas lagi, lebih besar lagi. Karena Tuhan adalah maha lebih besar dari yang kita bayangkan. Ada kalimat seperti ini. Semua itu asalnya dari cinta kalau kamu memahaminya. Bahkan karena cintanya kepada Nur Muhammad, Tuhan menciptakan jagat raya. Manusia tidak pernah punya benci. Benci hanyalah cinta yang tersakiti. Ada anak kecil lahir punya benci? Yang punya adalah cinta pasti. Kadang-kadang cintanya sampai nggak disadari kepada ibunya. Maksud saya gini, anak kecil 2 tahun bayi, 2 tahun pertama apa yang dia lakukan untuk hidup? Menyusui.
bayi ketika masih kecil itu untuk bertahan hidup apa yang dilakukan? Ini namanya ujian dari cinta. Apakah karena suara yang mengganggu kita kehilangan cinta dan kemesraan malam ini? Masih bertahan di sini semuanya sepertinya. Oke, mari kita hadapi. Cinta tidak selalu mulus. Cinta pasti banyak masalah, tapi cinta bisa mengatasi semuanya. Kalau Anda ditanyain, cintamu berapa persen buat saya, buat anakmu, buat Tuhan berapa persen? Biasanya orang susah menjawab. Karena matematika cinta berbeda. Cinta sama anak berapa persen? 100%. Sama Tuhan 100%. Sama suami? Yakin 100%. Yo, cita-citanya 100% lah. Nek rata wadus yo. Yo nyebai nyuwun sewu gitu. Tadi mungkin saya nggak boleh cerita tentang itu tadi, apa namanya, anak bayi itu tadi. Sampai wang-wang 2 kali ini loh. Anak bayi itu kalau kecil itu kan menyusui. Jadi cintanya sama sumber makanannya. Iki wes gede-gede lah, apa cintanya masih sama ketika bayi itu. Lupa kalau dia udah besar. Hampir semua laki-laki pasti punya naluri bawah sadar melihat gini nih. Kenapa? Karena teringat masa kecilnya. Bukan saru. Karena hidupnya ketika kecil itu sumber makanannya. Sebenarnya ngelih. Guyu-guyu. Moga-moga ibu banyak yang nggak paham, tapi saya yakin mudah-mudah ini pada paham semua. Karena penderita cacat tunas. Penderita cacat tunak asmara sama dengan sahabat sabun. Oke. Sing buri seneng banget guya-guyu iki. Cinta itu biasanya datangnya dari hati. Bukan dari akal. Bukan ya, dari hati ya. Kalau Anda sudah mencintai sesuatu, bisa nggak dipindahkan? Sudah naksir A, cek. Amit. Cek, oke. Weng. Orang metu-metu tak nggo cangkem wae. Sisan diundang. Oke. Cinta tadi datangnya dari hati. Kalau kamu sudah cinta sama sesuatu, bisa nggak dipindahkan? Anak udah seneng lato-lato. Tok, ibune ndase mumet. Ya Allah ya Robi, arek iki ra mandek-mandek. Anaknya dirayu. Tak beliin Lego mau nggak? Lebih mahal dari lato-lato. Biasanya anaknya mau atau enggak? Enggak mau toh? Nek kowe ya gelem, nek anaknya mesti wegah. Kenapa? Karena ketika menaktir seseorang, si A, terus ternyata dia nolak dirimu, enggak mau mas, kamu cuman bawa motor jelek mas, misalnya. Kamu terus ganti, ya udah saya naksir si B aja, bisa nggak? Bisa boh. Oh nek gue butuh, mesti bisa ngomong bisa karena butuh banget. Ya wes lah, tidak ada rotan akar pun jadi, ngono mesti. Nggak ada ceritanya. Cinta itu datang dari hati dan hati itu adalah master. Tuan hati itu. Kalau otak itu pelayan. Otak itu budak. Kalau Anda sudah nggak suka sama orang hatimu, yang dilihat buruknya pasti. Kalau sudah seneng sama orang, yang dilihat adalah
baiknya. Itu di Indonesia yang terjadi. Kenapa sampai 10 tahun cebong kampret nggak selesai-selesai itu. Terus-terusan. Wes seneng pokoknya sempurna. Wes ora seneng pokoknya elek kabeh. Saya tuh ngelihat di Twitter sampai ketawa ngakak kok itu. Setiap hari Jumat ditanyain, si A Jumatan di mana? Si A nggak pernah Jumatan. Setiap hari Jumat, selama 2 bulan jalan ditanyain. Suatu hari si A, ini calon itu, foto bahwa dia Jumatan di sebuah masjid. Nih saya Jumatan di sini. Cie pamer, nggak boleh pamer itu. 2 minggu ditanyain di mana Jumatan. Ketika dikasih tahu diomongin pamer. Kenapa? Karena hatinya sudah tidak seneng. Jadi sangat hati-hati. Sama hati itu sangat hati-hati. Jangan gampang tidak seneng, jangan gampang seneng. Yang harus disenangi cuma satu. Sandaran hati. Wes, itu yang harus disenengin. Tapi kita harus ingat. Sandaran hati itu menenangkan hati. Sekarang sandaran hati jenengan siapa? Ada deh. Yang punya pasangan biasanya pasangannya. Yang punya anak kadang-kadang anaknya. Suami yang selalu dimarahin biasanya lagu-lagu di karaoke. Ngono ya. Wes pokoknya sandaran hati itu apapun yang menenangkan hati. Tapi ingat, kalau sandaran hatinya tidak abadi, maka kebahagiaanmu juga tidak abadi. Karena sandaranmu tidak abadi. Untuk kebahagiaan yang sejati, sandaranmu harus yang sejati, yang abadi. Kira-kira siapa yang abadi? Nggak ada yang lain. Ada toko bangunan namanya Abadi, itu nggak abadi. Toko bangunan biasanya namanya Abadi gitu tuh. Abadi Jaya Perkasa, Jaya Abadi gitu saja. Tapi yang abadi hanyalah Allah. Nah. Sejauh ini paham ya, saya menceritakan 2 konsep saja. Pertama bahwa cinta itu terus berkembang, tidak berhenti. Cinta ke diri sendiri, cinta ke orang lain, cinta ke lingkungan, cinta ke alam, cinta jagat raya, cinta ke Allah Subhanahu wa Ta'ala berkembang terus. Karena itu naluri yang pohon pun punya. Ada buktinya. Daun pohon itu selalu mencari cahaya, betul nggak? Coba Anda taruh pot di pinggir rumah yang tidak kena cahaya terus. Hanya pagi hari kena cahaya. Lama-lama dia akan miring mencari cahaya. Bunga matahari itu selalu menghadap cahaya. Manusia juga selalu mencari cahaya. Mungkin cahaya yang dilihat berbeda dari kecil sampai tua. Yang dilihat cahayanya adalah dalam dirinya sendiri. Seneng, seneng, seneng. Kemudian cahaya di orang lain tapi masih dirinya sendiri. Aku cinta padamu tapi cinta sama diri sendiri. Terus berkembang terus, itu yang kita cari. Mari kita mengembangkan cinta seluas mungkin. Tidak ada lagi yang kita benci. Beda pendapat itu biasa. Bukan berarti musuh. Temen gak mau diutangin itu biasa. Bukan berarti dia musuh. Mungkin karena sama-sama kirinya, makanya gak bisa diutangin. Jangan kalau lagi butuh banget nih, pinjam 10.000 aja. Enggak mau. Terus langsung jadi musuh. Jangan gitu. Pakai cinta, empati. Kadang-kadang gak mau dipinjemin memang karena podo kere nih. Cuman dia tahan ngelih, wira tahan ngelih, ngutang karo dhek. Kadang-kadang gitu. Banyak cerita yang memungkinkan membuat kita bisa lebih mencintai orang lain, kan gitu. Pertama konsep bahwa cinta itu berkembang terus. Sekarang mari lihat diri kita. Cinta kita sudah seluas apa? Sama tetangga sudah mencintai apa masih iri? Apa masih rasan-rasan? Apa kalau motornya baru langsung kita bertanya, duit dari mana?
Mungkin pelihara tuyul. Nggak boleh ya Bu ya, nggak boleh berprasangka buruk. Ayo kita cari baiknya. Itu bisa menunjukkan makom kita. Seberapa sih cinta kita? Sama keluarga aja, atau sudah ke tetangga, atau sudah sedesa? Nah, harapan saya dari ruatan hari ini adalah cinta kita semua yang di sini tumbuh bersama menjadi cinta minimal satu desa bersama. Saling cinta sama satu sama lain, musuhnya bukan warga desa, tapi musuhnya adalah masalah. Apa masalah desa? Kita pecahkan bersama. Beda pendapat? Enggak apa-apa, karena semua pendapat pengen memecahkan masalah. Manusia itu musuhnya tidak pernah manusia lain. Manusia itu musuhnya masalah. Itu yang politisi di Jakarta lupa, menjelek-jelekkan orang lain. Karena yang dipikir musuhnya adalah orang lain. Nanti kalau pilihan presiden lagi, pilihan calon-calon segala macam, Anda lihat. Kalau musuhnya adalah orang lain, dia tidak akan menjadi pemimpin yang baik. Pengen tahu sebabnya enggak? Pengen tahu sebabnya? Gini. Kalau ada dua orang atau lebih pengen sesuatu yang sama, pasti rebutan. Betul nggak? Pasti rebutan. Kalau rebutannya diatur, itu namanya lomba. Namanya kompetisi. Ada peraturannya. Sama-sama rebutan medali emas. Sama-sama rebutan medali perak. Berarti ada apa? Peraturannya. Kalau pengen hal yang sama tidak ada peraturannya, namanya perang. Kalau perang pengen sesuatu, dia nggak mau musuhnya ikut menikmati sesuatu tersebut, sehingga musuhnya dibunuh sama dia. Itu perang. Artinya kalau pemimpin menjelekkan orang lain, dia pengen kekuasaan untuk dirinya, bukan untuk rakyatnya, bukan untuk masyarakatnya. Karena pemimpin yang baik adalah menghadapi masalah kita bersama dan memecahkan masalah kita bersama, bukan menjelekkan orang lain. Nah, itu salah satu aplikasi cinta yang lebih besar. Semakin kita menyadari cinta, akan semakin kita waspada. Ngoten nggih. Misalnya di rumah Bu, ibu sama bapak yang menang siapa? Di keluarga nggak ada yang menang-menangan Bu. Karena kalau gimana? Kalau yang menang laki-laki, keluargamu juga yang kalah. Wong istrimu kalah. Kalau yang menang perempuan istri, yang laki-laki kalah. Berarti keluargamu juga kalah. Iya kan? Berarti nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Karena musuh dari keluarga bukanlah suami istri, tapi masalah. Kalau masalah keluarga dipecahkan, pasti tidak perlu menang-menangan antara suami istri. Bahwa suami itu selalu mengalah, itu pasti Bu. Mengalah loh, bukan kalah. Yo piye wong jawabnya salah sedidik dikaplok ya. Saya tuh paling susah kalau ditanyain, Mas, saya gemuk atau enggak Mas? Wah, itu setengah mati jawabnya. Jujur loh dijawab, saya gemuk atau enggak? Padahal yuk tambah lemu. Piye jawabnya? Enggak Dek, bohong. Langsing bohong, lemu. Kok kamu enggak perhatian sih? Salah kabeh iki. Salah maneh. Nah, saat durung rabi kamu harus tahu trik-trik seperti itu. Saya merenung lama untuk mencari jawabannya. Dan saya sudah tahu jawabannya gimana. Mas, saya gemuk atau tidak? Jangan bohong loh. Mak, mama itu kokoh. Seperti semen di Garuda. Kayak semen aja kok. Terus dia kan tertawa. Emang beton, emang semen. Hahaha. Sudah lupa pertanyaannya. Enggak cari jawaban lagi. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Yang penting bahagia kan gitu, yang penting tertawa kan gitu.
Kalau bisa nggak dijawab, jangan dijawab. Wong jawab memang masalah kok. Guyon ke wae. Saya gemuk nggak? Kokoh. Kok tembok rek? Yo rano. Semene ya, bahasnya sudah geser bahasnya. Nah itu namanya cinta. Cinta itu seperti itu, tidak mencari menang-menangan, tidak mencari hebat-hebatan, tapi saling melayani satu sama lain. Saya dulu pernah mengatakan gini, kalau kamu menikah, jangan cari bahagia dari pasanganmu. Karena nanti yang terjadi adalah saling menuntut kebahagiaan. Kalau bisa menikah itu, kamu sudah punya kebahagiaan, istrimu sudah punya kebahagiaan. Jadi ketika menikah, lombanya adalah membagi kebahagiaan yang kamu miliki. Bukan lagi saling menuntut kebahagiaan, tapi membagi kebahagiaan. Itu tidak hanya di keluarga, itu di kampung kita juga bisa berjalan seperti itu. Kalau kita bahagia, ketawa-ketawa, nggak saling rasani, nggak saling gosip satu sama lain, benci satu sama lain, apa yang terjadi? Pasti akan berusaha saling membagi kebahagiaannya. Seperti kenduran itu loh, lagi bahagia bagi ke tetangga. Kenapa? Karena bahagia. Orang bahagia itu lebih lomo. Kalau Anda lihat orang kaya pelit, berarti hidupnya enggak bahagia. Enggak usah iri sama orang kaya. Enggak usah iri sama orang yang Anda enggak hebat. Jangan-jangan hidupnya enggak bahagia. Anda lebih senang mana? Duitnya Duitnya banyak atau kalau butuh ada? Lah iya. Oh itu lebih enak. Kalau butuh ada, duitmu nggak perlu banyak, tapi kalau butuh ada. Karena duitnya sebanyak apapun, pengen mangga, nggak musim mangga, nggak bakal dapat mangga. Tapi kalau ya duitku nggak usah banyak-banyak Tuhan, aku cuma minta kalau butuh ada gitu aja. Pengen mangga, ada yang nganterin mangga. Pengen apa? Ada yang nganterin. Kenapa? Karena itu saling berbagi. Kok neraka? Surga itu sepemahaman saya seperti itu. Orang yang berlomba saling membagi kebahagiaan. Kalau orang yang rebutan kebahagiaan, itu namanya neraka. Anda kumpul 5 orang aja, rebutan naik pangkat, pokoknya buat aku kebahagiaannya, akan terjadi sikut-sikutan. Betul nggak? Akan sikut-sikutan, panas suasananya, nggak usah di neraka, sudah panas suasananya. Tapi kalau 5 orang kumpul ke kancan bodoh-bodoh kiri, biasanya kalau kiri itu kompak. Ada istilahnya kalau di Jogja itu namanya grembol. Kalau kiri gerombol mesti. Karena kompak, nek wis sugih sithik sikut-sikutan rebutan duit. Seharusnya tidak seperti itu. Seharusnya belajar. Ketika kiri kita menghargai indahnya kebersamaan. Jadi indah kebersamaan dari mana? Karena berlomba saling membagi kebahagiaan. Kalau wong-wong kiri duwe rokok sebungkus mesti dibagi ro kancane. Karena kita memahami kesulitan teman jika membagi kebahagiaan kepada teman. Itu cinta yang lebih tinggi lagi. Cinta kepada semuanya. Oke, konsep yang kedua tadi pengen saya ingatkan bahwa hati itu perlu dijaga. Karena hati itu raja. Kalau hatimu sudah keruh, hidupmu keruh. Kalau hatimu terang, hidupmu terang. Ada cara latihannya. Mau tahu cara latihannya? Biar hatinya terang terus. Coba lakukan saja. Latihannya mudah sekali. Anda beli buku tulis. Setiap sebelum tidur, tulis 5 hal yang Anda syukuri hari ini. Alhamdulillah saya masih hidup. Alhamdulillah tadi gak kehabisan bensin di jalan. Alhamdulillah anak saya pulang tabrakan cuman patah tangannya, tapi bukan kakinya sama lehernya. Bisa disyukuri. Cari hal-hal yang bisa disyukuri. Tulis setiap hari 5 sebelum tidur. Gak sampai 1 bulan Anda sudah lebih terang hatinya nanti. Kenapa? Karena agama mengajarkan jadilah ahli syukur. Kita tidak akan menjadi ahli syukur kalau tidak berlatih.
Kita jadi harus berlatih. Cara latihannya gimana? Tulis 5 hal saja sebelum tidur. Apa yang disyukuri hari ini? Insya Allah, tapi pakai 99%. Itu Anda melakukan setiap hari aja dalam 1 bulan, hati Anda akan jauh lebih tenang. Jauh lebih tenang. Kenapa? Karena si raja sudah bisa menemukan hal yang disyukuri di dunia. Yang dia lihat adalah hal yang disyukuri, bukan hal yang dibenci, bukan hal yang ditakuti, tapi hal yang disyukuri. Ketika rajamu terlatih untuk melihat yang disyukuri, yang tumbuh adalah cinta. Dan semoga cinta itu membuat kita bersatu bersama menjadi manusia yang menghadapi masalah dan menciptakan surga minimal di desa kita yang kita cintai ini. Amin ya rabbal alamin. Mekaten mukadimah dari saya, nggak usah panjang-panjang. Kita lanjutkan dengan sesi berikutnya karena waktu juga sudah semakin malam. Ini yang nahan hujan sudah kebelet pipis, jadi itu sedekah dia agar kita bisa tertawa di sini. Ya, monggo saya kembalikan ke moderator. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.